Hei wanita miskin, kamu itu cocoknya jadi pembantu di rumah ini. Tuh cuci piring kotor, ucap ibu mertuaku setelah selesai acara pernikahanku dengan suami. Keesokan harinya dilangsung berlutut. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Malam itu, aroma bunga melati masih menyeruak tajam di sudut ruangan rumah megah milik keluarga suamiku. Namun, kehangatan yang saya impikan sebagai seorang pengantin baru seketika sirna berganti dengan dinginnya rasa cemas. Langkah kaki ibu mertuaku menyentak lantai marmer dengan penuh keangkuhan. Matanya menatapku sinis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tanpa rasa iba sedikit pun, beliau melempar sepasang sarung tangan karet ke dada saya, tepat di atas gaun pengantin yang bahkan belum sempat saya lepaskan. Hei wanita miskin, kamu itu cocoknya jadi pembantu di rumah ini. Tuh, cuci semua piring kotor di dapur. Teriaknya dengan suara melengking yang menusuk dada. Suamiku, Mas Aris, hanya bisa menunduk diam tanpa berani membela diri di hadapan ibunya sendiri. Rasa dingin seketika menjalar ke seluruh tubuh saya, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena hancurnya harapan yang baru saja saya bangun. Dengan tangan yang gemetar dan air mata yang ditahan setengah mati, saya memungut sarung tangan itu satu persatu. Malam yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup saya, berubah menjadi awal dari penderitaan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya berjalan pelan menuju dapur berukuran luas itu, menyaksikan tumpukan piring kotor bekas para tamu undangan yang seolah menertawakan kemalangan nasib saya. Di depan bak cuci piring yang dipenuhi sisa makanan, saya menggenggam erat pinggiran wastafel untuk menahan tubuh agar tidak ambruk. Suara denting piring dan kucuran air keran menjadi saksi bisu betapa remuknya harga diri saya malam itu. Saya tahu keluarga Mas Aris memang pandang bulu dan sangat mendewakan kekayaan, tetapi saya tidak pernah menyangka mereka tega memperlakukan manusia lain seakan tak memiliki nilai sama sekali. Meski dada rasanya sesak dan sesenggukan mulai memburu, saya memilih untuk tidak melawan dan tetap menyelesaikan pekerjaan itu. Saya sadar, kesabaran malam ini adalah langkah awal dari sebuah keteguhan hati yang akan menguji siapa sebenarnya yang bernilai di mata Tuhan. Perlakuan buruk orang lain tidak pernah menentukan nilai dirimu yang sebenarnya. Tetaplah menjaga martabat dan kesabaran saat direndahkan, karena kerendahan hati dalam menghadapi ujian adalah cermin keagungan jiwa yang hakiki. Suara denting piring dan gemericik air keran menghiasi keheningan malam yang kian larut di dapur mewah itu. Kedua tangan saya mulai keriput dan dingin karena terlalu lama berinteraksi dengan sabun dan air. Namun rasa perih di dada jauh lebih menyiksa daripada dinginnya malam. Di tengah tumpukan cucian yang seolah tak ada habisnya, saya melihat bayangan Mas Aris melintas ragu di ambang pintu dapur. Dia menatap saya dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Namun langkah kakinya terhenti seolah takut jika ketahuan oleh ibunya. Kebisuan Mas Aris di malam pertama kami menjadi penanda bahwa perjalanan rumah tangga ini tidak akan pernah berjalan mudah. Tak lama kemudian, langkah kaki berhak tinggi kembali bergema mendekati dapur dengan ketukan yang membuyarkan lamunan. Ibu mertuaku, Bu Cokro, berdiri di sana sambil bersedekap dada dengan pandangan mata yang melipat gandakan kebencian. Beliau berjalan mendekat, lalu dengan sengaja menyenggol salah satu piring kaca hingga jatuh dan hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Kerja itu yang cepat. Jangan malah melamun dan sok terzalimi di rumah saya. Bentaknya tanpa peduli rasa kaget yang membuat jantung saya berdegup kencang. Bukannya membela, Mas Aris justru makin mundur dan memilih kembali ke kamar, meninggalkan saya sendirian menghadapi amarah ibunya. Saya hanya bisa mengelus dada, menahan napas dalam-dalam agar air mata tidak menetes di depan wanita yang sedang diselimuti kesombongan itu. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas, saya berlutut dengan pelan dan mulai membersihkan pecahan kaca tersebut satu persatu dengan hati-hati. Jariku sempat tergores sudut kaca yang tajam hingga meneteskan darah segar. Namun rasa sakit fisik itu kalah jauh dibanding harga diri yang terus diinjak-injak. Dalam diam, saya membisikkan doa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan ekstra untuk melewati malam yang begitu panjang ini. Saya yakin, setiap tetes air mata dan luka yang tertahan malam ini akan menjadi benih kebaikan di masa depan.
Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud kekuatan jiwa yang paling tinggi. Ketika orang lain berusaha menjatuhkanmu dengan ketidakadilan, ketenangan sikapmu adalah jawaban paling elegan yang memelihara kehormatanmu. Pagi merekah dengan sinar matahari yang menembus celah jendela dapur. Namun suasana di rumah megah itu terasa makin mencekam. Belum sempat saya memejamkan mata walau sekejap. Suara ketukan pintu kamar pembantu tempat saya tidur mengagetkan seluruh tubuh yang teramat lelah. Bu Cokro sudah berdiri di depan pintu dengan pakaian rapinya, melemparkan sebundel daftar belanjaan dan sapu ke arah saya tanpa sedikit pun senyuman. "Bangun! Jangan berlagak seperti putri raja di rumah ini. Sekarang sapu seluruh halaman belakang dan siapkan sarapan mewah untuk keluarga." Perintahnya dengan nada dingin yang menusuk. Saya hanya mengangguk pelan, berusaha mengumpulkan sisa tenaga yang masih tersisa. Saya melangkah ke halaman belakang yang sangat luas, memegang gagang sapu dengan jemari yang masih terbalut perban akibat luka semalam. Di sana, beberapa kerabat keluarga suami yang menginap tampak sedang berkumpul sambil menikmati kopi pagi dan camilan hangat. Bukannya menyapa atau menyambut saya sebagai anggota keluarga baru, mereka justru berbisik-bisik sambil tertawa kecil menunjuk ke arah saya. "Lihat itu, menantu barunya Mbak Cokro, ternyata cuma pantas pegang sapu." "Ya," celetuk salah satu kerabat dengan suara yang sengaja dikencangkan. Rasa malu menyergap seketika. Namun saya memilih menundukkan kepala dan tetap melanjutkan pekerjaan tanpa mengisap emosi mereka. Mas Ari sempat berjalan melewati halaman. Namun saat matanya bertemu dengan pandangan saya, dia dengan cepat mengalihkan wajah dan berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Sikap acuh tak acuh dari orang yang seharusnya menjadi pelindung utama membuat rasa sakit di hati saya kian membengkak. Meskipun demikian, saya sadar betul bahwa mengutuki keadaan atau membalas dengan amarah hanya akan merendahkan level diri saya sendiri. Saya memilih untuk menyelesaikan seluruh tugas rumah tangga tersebut dengan sebaik-baiknya, membiarkan keikhlasan menjadi benteng pertahanan terakhir saya. Saya percaya bahwa kebenaran dan keadilan selalu menemukan jalannya sendiri pada waktu yang tepat. Jangan pernah biarkan penilaian cemoohan orang lain merusak kedamaian hatimu. Kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana dia tetap menjaga kesantunan di tengah badai ujian. Hari demi hari berganti, namun perlakuan kasar dan pandangan sebelah mata dari keluarga suami tidak pernah berkurang sedikit pun. Setiap pagi hingga malam, saya diperlakukan layaknya pekerja kasar tanpa diberi kesempatan untuk sekadar duduk bersama di meja makan keluarga. Suatu sore, ketika saya sedang membersihkan ruang kerja almarhum ayah mertua yang jarang dibuka, saya menemukan sebuah amplop coklat tua yang terselip rapi di belakang lemari dokumen. Rasa penasaran mendorong saya untuk membuka amplop tersebut. Dan betapa terkejutnya saya saat membaca lembar demi lembar surat penting di dalamnya. Surat itu memuat informasi vital mengenai kepemilikan aset dan saham besar perusahaan yang selama ini dikelola Bu Cokro. Ternyata, perusahaan keluarga yang selama ini dibanggakan oleh Bu Cokro sedang berada di ambang kebangkrutan total akibat utang yang menumpuk dan investasi bodong. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar aset utama rumah dan tanah tempat kami tinggal sebenarnya terdaftar atas nama almarhum ayah kandung saya, yang dulunya merupakan sahabat karib sekaligus penyokong dana terbesar keluarga Cokro. Fakta ini membuat dada saya berdesir hebat. Selama ini saya tidak pernah tahu bahwa almarhum ayah saya memiliki peran sevital itu dalam membangun dinasti bisnis keluarga suami saya. Informasi ini disimpan rapat-rapat oleh Bu Cokro agar status kekayaan mereka tidak terlihat runtuh di mata publik. Guncangan fakta ini membuat saya terduduk lemas di lantai ruang kerja yang berdebu tersebut. Bayangan wajah ibu mertua yang selalu menyombongkan harta dan merendahkan latar belakang keluarga saya melintas dengan sangat jelas. Namun, alih-alih memanfaatkan penemuan surat ini untuk membalas dendam atau mengancam mereka, saya memilih untuk menyimpan kembali dokumen tersebut ke tempat semula. Saya ingin melihat sejauh mana ketakaburan itu akan membawa mereka sebelum kebenaran terungkap dengan sendirinya. Saya merapikan kembali lemari tersebut, lalu keluar ruang kerja dengan perasaan yang jauh lebih tenang namun dipenuhi keteguhan sikap yang baru. Kerapuhan yang ditutupi dengan kesombongan pada akhirnya akan terbongkar oleh waktu. Jangan pernah silau oleh kemewahan luar seseorang, karena seringkali apa yang dipamerkan adalah hal yang paling mereka takuti untuk kehilangan. Beberapa bulan berlalu,
Dan bayang-bayang krisis keuangan yang tertulis di dokumen rahasia itu, akhirnya mulai menampakkan wujud aslinya secara nyata. Suasana di dalam rumah megah yang biasanya dipenuhi tawa keangkuhan kini berubah menjadi sangat tegang dan penuh kepanikan setiap harinya. Telepon di ruang tamu tak henti-hentinya berdering dari para penagih utang dan investor yang menuntut kejelasan atas modal yang tak kunjung kembali. Bu Cokro terlihat makin sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, melampiaskan kekesalannya kepada para pekerja dan terutama kepada saya. Mas Aris pun tampak sangat stres, sering pulang malam dalam keadaan frustrasi karena tidak mampu menyelesaikan masalah perusahaan. Suatu malam di meja makan, suasana terasa begitu mencekam saat Bu Cokro membanting berkas laporan keuangan di depan Mas Aris dengan wajah pucat pasi. Bagaimana bisa Ban menolak pengajuan pinjaman kita? Jika minggu depan tidak ada dana segar, seluruh rumah dan aset kita akan disita. Teriak Bu Cokro dengan suara gemetar memendam ketakutan yang luar biasa. Mas Aris hanya bisa menunduk pasrah, mengusap wajahnya yang penuh beban tanpa mampu memberikan solusi konkret bagi ibunya. Dalam situasi yang kacau itu, Bu Cokro kembali melirik saya yang sedang menyajikan minuman dengan tatapan penuh kebencian yang dipaksa-paksakan untuk menutupi rasa malunya. Gara-gara wanita pembawa sial ini masuk rumah kita, semua usaha kita jadi hancur. Tuduh Bu Cokro sambil menunjuk wajah saya dengan jari telunjuknya yang gemetar. Saya tetap berdiri tenang, menatap mata ibu mertua saya tanpa rasa takut sedikit pun, meski tuduhan itu sungguh tidak masuk akal dan sangat menyakitkan. Saya memilih tidak membela diri karena tahu bahwa logika orang yang sedang panik dan tertutup kesombongan tidak akan bisa menerima kebenaran. Krisis ini adalah awal dari pembuktian yang telah lama tertunda, di mana roda kehidupan mulai berputar membalikan posisi siapa yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Mencari kambing hitam atas kegagalan sendiri adalah ciri dari ketidakdewasaan jiwa. Saat krisis menghampiri, menyalahkan orang lain tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan mempercepat kejatuhan diri sendiri. Ketegangan di rumah kian memuncak ketika surat peringatan terakhir dari pihak bank dan pengadilan akhirnya tiba di pintu depan rumah megah tersebut. Bu Cokro yang mulai kehilangan akal sehatnya membuat keputusan nekat dengan menggelar acara minum teh bersama jajaran sosialita ternama di kota kami. Beliau sengaja memamerkan perhiasan mewah terakhirnya dan bertindak seolah-olah tidak ada krisis finansial yang sedang mengancam kehidupan keluarga mereka. Dalam acara tersebut, saya kembali dijadikan objek penghinaan di hadapan tamu-tamu terpandang itu hanya untuk mengangkat ego dan martabat palsu ibu mertua saya. Ini menantu saya. Memang agak lambat kerjanya tapi lumayan buat bantu-bantu bersih-bersih. Ucapnya dingin. Tawa kecil dari para tamu undangan terdengar seperti tusukan jarum yang bertubi-tubi menyayat perasaan saya saat membawakan nampan berisi cangkir teh. Salah satu tamu bahkan dengan sengaja menjatuhkan serbetnya ke lantai dan meminta saya memungutnya dengan nada perintah yang sangat merendahkan. Mas Aris yang berada tidak jauh dari lokasi acara hanya diam mematung, memilih berpaling daripada membela istrinya di depan lingkaran pergaulan atas ibunya. Kesabaran saya benar-benar diuji sampai pada batas terluar. Namun saya tetap mengontrol emosi dengan sangat rapat dan menyunggingkan senyum tipis yang penuh ketabahan. Saya melayani mereka dengan kesantunan terbaik yang saya miliki. Namun, di tengah-tengah gelak tawa keangkuhan itu, dua orang pria berjas hitam rapi tiba-tiba melangkah masuk ke dalam halaman rumah tanpa diundang. Kedatangan mereka membuat suasana pesta teh yang tadinya meriah seketika menjadi hening dan dipenuhi rasa ingin tahu dari para tamu yang hadir. Pria berjas tersebut membawa map merah tebal dan lencana resmi yang menandakan bahwa mereka adalah utusan eksekusi dari lembaga hukum terkemuka. Wajah Bu Cokro yang tadinya memerah penuh kesombongan seketika berubah menjadi pucat pasi bak mayat, menyadari bahwa panggung kepalsuan yang dibangunnya malam ini akan segera runtuh berantakan. Kepalsuan yang dipertahankan demi pujian manusia hanya akan mendatangkan kejatuhan yang sangat memalukan. Kejujuran pada kondisi diri sendiri jauh lebih berharga daripada kepura-puraan yang merusak martabat hakiki. Dua pria berjas hitam itu melangkah mantap mendekati area tempat duduk para tamu, mengabaikan tatapan heran dan bisik-bisik dari para sosialita yang berkumpul. Pria yang memegang map merah itu berdehem pelan, lalu membacakan surat penetapan resmi dari pengadilan dengan suara yang lantang dan tegas di hadapan semua orang. Kami menyampaikan surat penyitaan resmi atas seluruh aset bangunan dan rekening atas nama Ibu Cokro terkait kegagalan pelunasan kewajiban investasi, ujar petugas tersebut tanpa ragu.
Kepanikan luar biasa seketika melanda seluruh tamu undangan, yang satu persatu mulai berdiri dan bergegas meninggalkan lokasi acara karena merasa canggung dan enggan terlibat. Bu Cokro mencoba mempertahankan sisa keangkuhannya dengan berteriak histeris dan memaki-maki para petugas hukum yang sedang menjalankan tugas resmi mereka. Ini bohong. Kalian tidak punya hak menyita rumah saya. Saya kenal banyak pejabat tinggi di kota ini. Jerit Bu Cokro dengan napas terengah-engah dan mata membelalak. Mas Aris berlari mendekat, berusaha menenangkan ibunya yang mulai tampak hilang kendali. Namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Para petugas dengan tenang mulai menempelkan segel resmi di beberapa sudut ruangan, menandakan bahwa rumah megah tersebut bukan lagi milik keluarga Cokro secara sah. Di tengah kekacauan dan histeria yang memenuhi rumah, saya tetap berdiri tenang di sudut ruangan, memandangi pemandangan tragis di depan mata saya. Ada rasa prihatin yang mendalam melihat bagaimana kesombongan yang dipelihara bertahun-tahun bisa hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit saja. Pria berjas hitam tersebut kemudian mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, hingga matanya tertuju tepat pada diri saya yang berdiri di dekat pintu dapur. Pria itu menundukkan kepalanya secara hormat, lalu berjalan mendekat ke arah saya sambil membawa sebuah dokumen penting lainnya yang membuat semua orang terperangah. Hukum dunia mungkin bisa dihindari untuk sementara waktu, namun hukum tabur tuai tidak akan pernah meleset dari sasarannya. Kejayaan yang dibangun atas keangkuhan dan penindasan akan selalu berakhir dengan kehancuran yang tak terelakkan. Pria berjas hitam tersebut berhenti tepat di depan saya, lalu membungkukkan badannya dengan sikap penuh kesopanan yang belum pernah saya terima di rumah ini. Selamat siang, Ibu. Kami adalah pengacara resmi yang ditunjuk oleh almarhum ayah Anda untuk menyerahkan seluruh hak waris dan aset kepemilikan utama, ucapnya dengan suara jernih yang menggema di seluruh ruangan. Beliau membuka map tebal yang dipegangnya dan memperlihatkan sertifikat asli kepemilikan tanah, rumah megah ini, serta mayoritas saham perusahaan. Wajah Bu Cokro dan Mas Aris ketika membelalak hebat, seolah tidak percaya dengan kata-kata yang baru saja keluar dari mulut pengacara tersebut. Apa-apaan ini? Ini pasti penipuan. Wanita miskin ini cuma pembantu di sini. Mana mungkin dia punya aset sebesar ini? Teriak Bu Cokro dengan suara melengking yang makin serak. Pengacara itu menatap Bu Cokro dengan pandangan dingin, lalu membacakan dokumen legalitas yang sah di mata hukum negara dan notaris publik. Dokumen itu membuktikan secara mutlak bahwa almarhum ayah sayalah pemilik sah seluruh aset ini, dan nama Bu Cokro hanya tercatat sebagai pengelola sementara yang kini telah dicabut haknya. Keheningan yang sangat pekat seketika melingkupi ruangan, menggantikan suara histeris yang sebelumnya memekakan telinga. Mas Aris terduduk lemas di atas sofa, menatap saya dengan tatapan tak percaya dan rasa malu yang sangat luar biasa meremukkan dadanya. Selama ini, wanita yang mereka rendahkan, injak-injak harga dirinya, dan jadikan pembantu adalah pemilik sebenarnya dari rumah tempat mereka berpijak dan bernapas. Air mata yang selama ini saya tahan kini menetes pelan, bukan karena rasa dendam atau puas, melainkan karena rasa syukur atas keadilan Tuhan yang begitu indah. Saya menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak menyikapi kebenaran ini, siap mengambil langkah tegas atas masa depan kehidupan saya selanjutnya. Jangan pernah menilai kadar keagungan seseorang dari penampilan fisiknya saat ini. Tuhan punya cara yang sangat ajaib untuk mengangkat derajat orang-orang yang sabar dan merendahkan mereka yang terlalu menyombongkan diri. Kenyataan pahit itu menghantam kesadaran Bu Cokro bak petir di siang bolong, menghancurkan seluruh benteng keangkuhan yang selama ini dibanggakannya dengan sangat sombong. Seluruh tubuh wanita tua itu berguncang hebat. Lututnya lemas tak berdaya hingga dia akhirnya jatuh berlutut tepat di atas lantai marmer di depan kaki saya. Tangan yang dulunya selalu menunjuk dan melemparkan sarung tangan karet itu kini gemetar hebat, berusaha menggapai ujung kain gaun sederhana yang saya kenakan. Tolong maafkan Ibu. Ibu tidak tahu. Tolong jangan usir Ibu dari rumah ini. Ratap Bu Cokro dengan air mata yang bercucuran deras membasahi pipinya. Di sebelahnya, Mas Aris ikut berlutut sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap mata saya karena rasa malu dan bersalah yang membakar jiwanya. Maafkan Mas. Dik. Mas suami yang gagal dan penakut. Mas mohon berikan kami kesempatan kedua. Bisik Mas Aris dengan suara parau yang tersedak tangis penyesalan.
Pemandangan dua orang yang dulunya begitu berkuasa kini bersujud memohon belas kasihan di kaki saya menciptakan pusaran emosi yang sangat hebat di dalam dada. Sungguh, tidak ada rasa puas atau pamer kemenangan di dalam hati saya. Hanya ada keharuan dan rasa prihatin yang mendalam. Saya mundur satu langkah perlahan, membiarkan mereka menyadari betul betapa dalamnya luka yang telah mereka goreskan selama bertahun-tahun di hati saya. Penyesalan yang baru datang setelah posisi berbalik tidak akan pernah bisa menghapus trauma dan tetesan air mata yang telah jatuh di malam-malam yang dingin. Namun, saya tahu betul bahwa memelihara kebencian hanya akan mengotori jiwa saya yang telah dijaga dengan ketabahan selama ini. Saya menatap mereka berdua dengan pandangan mata yang jernih namun penuh dengan ketegasan sikap seorang wanita yang telah menemukan kembali harkat dan martabatnya. Penyesalan yang lahir hanya karena kita telah kehilangan kekuasaan adalah penyesalan yang terlambat. Perlakukankah setiap manusia dengan kebaikan saat kamu berada di atas, agar kamu tidak perlu berlutut memohon maaf saat kamu berada di bawah. Saya meminta pengacara untuk memberi kami waktu pribadi sejenak di ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan sunyi itu. Bu Cokro dan Mas Aris masih bersimpuh di lantai, menantikan keputusan akhir yang akan menentukan nasib dan arah jalan hidup mereka selanjutnya dengan kecemasan tinggi. Saya melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke halaman belakang, mengingat kembali setiap momen penghinaan yang pernah saya lewati di sudut-sudut rumah ini. Setiap tumpukan piring kotor, setiap sapuan sampah, dan setiap kata cemoohan melintas kembali dalam ingatan saya secara bergantian. Namun, malam ini, bayangan kelam itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit, melainkan sebuah kekuatan baru. Saya membalikkan badan dan memandang mereka berdua dengan kedewasaan sikap yang utuh tanpa ada jejak amarah di wajah saya. Saya tidak akan mengusir kalian malam ini, karena saya tidak dibesarkan oleh orang tua saya untuk menjadi pribadi yang dendam, kata saya dengan nada tegas namun tenang. Mendengar ucapan itu, Bu Cokro mendongak dengan mata berkaca-kaca, seolah tidak percaya bahwa wanita yang selalu dizaliminya masih memiliki kebaikan hati seluas itu. Namun, saya melanjutkan perkataan saya dengan kalimat yang memperjelas batas tegas atas hubungan kami yang telah rusak parah. Tetapi, rumah ini dan seluruh aset di dalamnya akan dikelola secara profesional di bawah Yayasan Kemanusiaan atas nama almarhum ayah saya. Lanjut saya dengan ketetapan hati yang tak tergoyahkan. Kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas ketakutan dan tiadanya rasa saling menghormati sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Keputusan ini bukan lahir dari kemarahan, melainkan dari kesadaran bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan hidup yang telah mereka ambil. Saya memilih untuk melepaskan beban masa lalu demi menyambut lembaran kehidupan baru yang lebih bersih dan bermakna. Memaafkan bukan berarti membiarkan dirimu terus disakiti atau mengabaikan keadilan. Memaafkan adalah membebaskan dirimu dari belenggu kebencian, sembari menetapkan batas yang sehat demi menjaga kehormatan jiwamu sendiri. Keputusan telah diambil dengan sangat bulat, dan keesokan harinya proses pengalihan aset serta restrukturisasi manajemen perusahaan mulai berjalan dengan sangat transparan. Bu Cokro dan Mas Aris harus menerima kenyataan pahit bahwa masa-masa kemewahan tanpa kerja keras yang selama ini mereka nikmati telah resmi berakhir. Saya memberi mereka fasilitas tempat tinggal yang layak namun sederhana di sebuah rumah kecil milik keluarga, jauh dari gaya hidup mewah yang biasa mereka pamerkan. Ini bukan sebuah bentuk pembalasan dendam, melainkan kesempatan pendidikan karakter bagi mereka untuk belajar arti ketulusan, kerja keras, dan cara menghargai sesama manusia. Mas Aris mencoba menemui saya di kantor yayasan secara pribadi, memohon agar hubungan pernikahan kami masih bisa diselamatkan dan diperbaiki kembali seperti semula. Namun, dengan penuh rasa hormat dan ketegangan emosi yang terjaga, saya menyampaikan surat permohonan perceraian yang telah ditandatangani secara sah. Pernikahan butuh rasa hormat dan perlindungan yang saling memberi. Mas, ketika kamu memilih diam saat aku diinjak-injak, rasa percaya itu sudah mati. Ucap saya lembut namun dingin. Mas Aris menangis terisak, menyadari bahwa ketakutannya membela kebenaran di masa lalu telah membayarnya dengan kehilangan wanita yang paling tulus dalam hidupnya. Pengorbanan perasaan yang saya lakukan untuk menyelesaikannya secara hukum adalah harga mati yang harus dibayar demi menegakkan nilai keadilan diri. Mengakhiri hubungan yang beracun adalah bentuk kasih sayang terbesarku terhadap kesehatan jiwa dan masa depan kehidupan yang ingin saya bangun.
Saya mengusap air mata terakhir untuk masa lalu itu, melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak tanpa ada penyesalan sedikitpun. Perjalanan panjang melewati lorong penderitaan telah melahirkan sosok wanita baru yang jauh lebih mandiri, tangguh, dan tidak mudah ditundukkan oleh tekanan apapun. Terkadang, kebaikan terbesar yang bisa kamu berikan kepada orang yang salah adalah dengan membiarkan mereka merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Ketegasan melepaskan adalah langkah awal menuju pemulihan jiwa yang sejati. Beberapa bulan kemudian, suasana di dalam rumah megah yang dulunya terasa begitu dingin dan mencekam telah bertransformasi total menjadi tempat yang penuh dengan kehangatan. Rumah tersebut kini difungsikan sepenuhnya sebagai pusat kegiatan sosial dan pelatihan keterampilan gratis bagi wanita kurang mampu dan anak-anak yatim. Suara gelak tawa anak-anak dan semangat para wanita yang belajar mandiri mengisi setiap sudut ruangan yang dulunya hanya bergema oleh suara makian dan keangkuhan. Melihat rumah peninggalan ayah bermanfaat bagi banyak orang memberikan kebahagiaan yang tak dapat dinilai dengan angka rupiah berapapun. Saya mengabdikan seluruh waktu dan energi saya untuk mengelola yayasan ini, memastikan setiap individu yang datang mendapatkan perlakuan yang penuh dengan martabat dan kasih sayang. Tidak ada lagi perbedaan status sosial, tidak ada lagi pandangan sebelah mata, hanya ada semangat untuk saling menopang dan membesarkan hati satu sama lain. Melalui perjuangan panjang ini, saya belajar bahwa kekayaan terbesar manusia tidak pernah terletak di dalam brankas bank atau sertifikat tanah, melainkan pada sejauh mana keberadaan kita membawa manfaat nyata bagi orang lain yang membutuhkan. Kadang-kadang, saya mendengar kabar mengenai Bu Cokro dan Mas Aris yang kini hidup bersahaja dan mulai bekerja keras untuk menyambung hidup mereka sehari-hari. Berdasarkan informasi yang saya terima, perubahan hidup yang drastis itu perlahan-lahan membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati dan menyadari kesalahan masa lalu. Ada rasa haru dan lega di dalam dada mengetahui bahwa ujian berat yang kami lewati bersama pada akhirnya membimbing semua pihak menuju proses pendewasaan jiwa yang lebih baik. Harapan baru telah terbit, menggantikan kegelapan masa lalu dengan cahaya kebaikan. Keindahan hidup yang sejati akan terpancar saat kita mampu mengubah luka penderitaan menjadi sumber berkah bagi sesama. Jangan fokus pada apa yang hilang darimu, tapi fokuslah pada apa yang bisa kamu bagikan untuk menyembuhkan dunia. Suatu sore yang teduh, ketika saya sedang duduk di taman belakang yang kini dipenuhi bunga-bunga indah yang bermekaran, seorang wanita muda melangkah mendekati saya dengan ragu. Wanita itu adalah salah satu peserta pelatihan di yayasan kami yang sedang mengalami masalah rumah tangga dan perlakuan tidak adil dari keluarga pasangannya. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia menceritakan betapa beratnya beban mental yang harus dia tanggung karena selalu direndahkan dan tidak dihargai sebagai manusia. Mendengar ceritanya, ingatan saya seketika melayang kembali pada malam pertama pernikahan saya beberapa tahun yang lalu di rumah ini. Saya memegang erat kedua tangannya, memberikan kehangatan dan kekuatan yang dulu sangat saya butuhkan saat berada di posisi yang sama persis seperti dirinya. Jangan pernah biarkan ucapan atau perlakuan buruk siapapun membuatmu merasa kecil dan tidak berharga. Bisik saya dengan penuh kepedulian yang mendalam. Saya membagikan kisah perjuangan hidup saya kepadanya, bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk menunjukkan bahwa kesabaran yang disertai ketegasan akan selalu membuahkan hasil yang indah pada akhirnya. Wanita muda itu mengangguk pelan. Air matanya menetes namun kini disertai senyuman harapan yang baru. Pengalaman pahit di masa lalu kini telah berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menguatkan jiwa-jiwa lain yang sedang terluka dan kehilangan arah. Saya menyadari bahwa setiap tetes air mata, rasa sakit, dan ujian berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Semuanya dirancang dengan sangat sempurna untuk membentuk karakter saya menjadi benteng pelindung dan penuntun jalan bagi orang lain yang membutuhkan. Hidup bukan tentang menghindari badai, melainkan tentang belajar bagaimana menari dan berdiri tegak di tengah terpaan hujan deras. Ujian hidup yang paling berat seringkali dijadikan Tuhan sebagai kurikulum terbaik untuk membentuk kita menjadi pahlawan bagi orang lain. Bagikan kekuatanmu kepada mereka yang lemah, agar luka masa lalumu menjadi obat bagi sesama. Tahun-tahun berlalu dengan sangat cepat, membawa kedamaian yang makin dalam dan mengakar kuat di dalam jiwa saya yang telah melalui berbagai tempaan hidup. Suatu hari, tanpa disengaja, saya berpapasan dengan Bu Cokro di sebuah pasar tradisional di sudut kota dalam suasana yang sangat sederhana.
Penampilannya kini jauh berbeda dari dulu. Tidak ada lagi pakaian mewah atau perhiasan mencolok, melainkan busana bersahaja dengan raut wajah yang penuh ketenangan dan kelembutan. Ketika mata kami saling bertatap, tidak ada lagi ketakutan atau kebencian di antara kami. Yang ada hanyalah rasa saling menghormati sebagai sesama manusia. Bu Cokro melangkah mendekat. Lalu dengan senyuman tulus yang belum pernah saya lihat sebelumnya, beliau menggenggam tangan saya dengan sangat erat dan hangat. Terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkan Ibu arti kehidupan yang sesungguhnya lewat kesabaranmu yang luar biasa. Bisiknya dengan suara bergetar tulus. Beliau menceritakan bahwa kehidupan sederhana yang dikajinya sekarang justru memberikan kedamaian jiwa yang tidak pernah beliau dapatkan saat masih mengejar kekayaan materi dan pujian manusia. Momen pertemuan singkat itu menjadi penutup yang sangat indah bagi luka sejarah masa lalu yang pernah tergores di antara kami. Melihat transformasi jiwa Bu Cokro membuat hati saya dipenuhi oleh rasa syukur yang teramat sangat kepada Sang Maha Pencipta kehidupan. Saya menyadari bahwa ketegasan sikap dan keputusan sulit yang saya ambil di masa lalu telah menyelamatkan bukan hanya diri saya sendiri, tetapi juga jiwa keluarga mantan suami saya dari kehancuran moral. Kesabaran yang dibalut dengan kebenaran memiliki kekuatan tak terbatas untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya terang yang menyembuhkan. Jiwa saya kini telah terestorasi sepenuhnya, siap melangkah menatap masa depan dengan kelapangan dada yang sempurna. Kedamaian sejati baru akan tercipta ketika kita mampu melihat hikmah di balik setiap penzaliman dan membiarkan waktu menyembuhkan segala luka. Perubahan karakter seseorang adalah mukjizat terbesar yang lahir dari kesabaran yang tak bertepi. Kini, saat saya berdiri menatap matahari terbenam dari teras rumah yang kini penuh dengan cinta dan keberkahan ini, hati saya membisikkan rasa syukur yang tak terhingga. Perjalanan panjang dari seorang pengantin yang dipaksa mencuci piring kotor di malam pertamanya, hingga menjadi pengelola yayasan yang memanusiakan manusia, adalah bukti nyata keagungan takdir Tuhan. Roda kehidupan akan selalu berputar. Kadang kita berada di atas menikmati pujian, dan kadang kita berada di bawah menanggung ujian yang sangat berat. Yang paling menentukan nilai akhir kita bukanlah posisi di mana kita berada, melainkan bagaimana kita menjaga kebersihan hati dan kejujuran di setiap tahapan tersebut. Jangan pernah merendahkan siapapun yang sedang berada di bawah, karena kita tidak pernah tahu esok hari Tuhan akan mengangkat derajatnya setinggi apa di hadapan dunia. Dan bagi siapapun kamu yang saat ini sedang berada dalam impitan penzaliman, penderitaan, atau ketidakadilan yang luar biasa, tetaplah bertahan dan pegang teguh nilai kebaikanmu. Jangan biarkan kejahatan orang lain mengotori ketulusan hatimu atau membuatmu kehilangan rasa percaya pada keadilan Sang Pencipta. Percayalah, setiap mata air mata yang jatuh dalam kesabaran sedang menyiram benih kebahagiaan besar yang akan kamu tuai pada waktu yang tepat. Kisah hidup ini adalah bukti nyata bahwa kerendahan hati tidak akan pernah membuatmu hina, dan kesombongan tidak akan pernah membuatmu mulia secara hakiki. Mari kita jalani hidup ini dengan saling mengasihi, menghargai setiap harkat manusia tanpa memandang status harta, dan menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya selagi napas masih berhembus. Sebab pada akhirnya, saat panggung dunia ini ditutup, hanya jejak kasih dan kebaikan yang kita tinggalkanlah yang akan terus dikenang dan bernilai abadi. Jadikan setiap ujian sebagai tangga untuk menaikkan derajat jiwamu menjadi lebih tinggi dan mulia. Harta dan jabatan adalah titipan sementara yang bisa hilang dalam sekejap mata, namun kebaikan, ketulusan, dan kesabaran adalah kekayaan abadi yang takkan pernah bisa dicuri. Selalu pilih untuk menjadi pribadi yang baik, bahkan ketika dunia memperlakukanmu dengan buruk. Dari kisah ini kita belajar bahwa penilaian manusia seringkali dangkal dan tertipu oleh silau harta materi. Namun, keadilan Tuhan tidak pernah tidur. Saat kamu direndahkan, jangan terburu-buru membalas dengan amarah. Biarkan kesabaran dan kebenaran bekerja menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ingatlah selalu, cara terbaik untuk memenangkan ujian hidup adalah dengan tetap menjadi orang baik tanpa mengotori hatimu dengan dendam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.